Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Ibu akan bertutur atau menceritakan sebuah kisah tentang Toakala, cerita rakyat dari Duta Sarewangan. Jadi mohon perhatiannya semua, simak baik-baik ceritanya ya. Bermula ketika seorang putri yang cantik jelita di kerajaan Cendana. Ia diberi nama Bisudai. Karena kecantikannya dan kelembutan hatinya, jangankan kaum lelaki pada zaman itu, binatang-binatang pun hampir semuanya tertarik dan akrab dengannya. Tersebutlah seorang raja di kerajaan Toakala yang memerintah banyak gerak. Ketika sunyi melarutkan semedinya, kecapi di pangkuannya itu sesekali terdengar mengingatkan alam Benti Merung yang sekarang tak kenal dengan Ganti Murung. Maka teringatlah ia kepada Bisudai saat pertemuannya di pesta raga yang diadakan di kerajaan Marusu. Dalam semedinya ia pun menerawang, terdengarlah alunan syair lampu yang seumur dengan alam tersebut. Toakala bergumam, "Li, sudah 20 lama kita tak bertemu. Badanku hingga ke lubuk hatiku, aku takkan biarkan karai mengurungmu di istana Cendana itu. Oh angin, sampaikan rinduku ke lubuk hatinya, sebab bersamanya serupa kematian. Jika aku tak mempersuntingmu, Bisudai, biarlah para dewa mengutukku. Bisudai, oh Bisudai, aku bersumpah, boting langit kutuklah aku menjadi kera putih jika takdirku tidak mempersuntingnya." Tiba-tiba bumi berguncang, langit menyeramkan, angin bertiup kencang, petir pun menyambar menjemput sumpah Toakala. Melihat kejadian yang tiba-tiba itu, bala tentara Toakala datang tergopoh-gopoh, penuh keheranan dan berkata, "Ada apa Toa? Ada apa? Kenapa teriak-teriak yang menyebabkan bergemuruh, padahal aku sementara mengintai Bisudai? Toa, lihatlah di sana Cendana selalu ramai. Bisudai betul-betul dikelilingi tampak balana." Kalau sekarang istilahnya orang-orang yang kebal senjata di kerajaan Cendana. Seru para kera. Kera lain kemudian berkata, "Tapi kita bisa pakai akal Toa." Sambil sikapnya melirik pada tuannya. Kata seekor kera yang diduga sebagai panglima dari kera tersebut. Tiba-tiba salah seekor kera meraih bende dan mengintai kerajaan Cendana sambil mengelus-ngelus badannya. Puto Bambang Riakbo bertanya pada temannya yang memegang bende, "Hei, siapa yang mulia?" Dengan berbisik, Puto Maniri Balo menjawab, "Bisudai." Karena penasaran, ia ingin melihat Bisudai. Kelima bala tentara Toakala tersebut berebut bende tersebut. Puto Garese Ribulo berhasil merebut teropong itu. Sambil mengamati, ia pun berkata dengan besarnya,
Dede, kamu kan disudai, tahu lolo mandi di sungai. Dengan geram Toakala memanggil tentaranya dan beranjak dari tempat itu. Pada sebuah taman dekat Balalompoan, terdengarlah riuh suara seorang wanita. Setelah beberapa kerumunan yang melingkarinya bergeser, tampaklah disudai. Dihiasi kupu-kupu pada mahkotanya, rupanya ia sedang bermain dengan dayang-dayangnya. Tapi tak lama setelah kesediaan itu, tampaklah sang putri sedang dilanda gundah gulana. Tanrosari, salah seorang dayang-dayang bertanya, "Kenapa putri? Kenapa putri tidak berusaha membujuk Karaeng untuk tidak meneruskan keinginannya menjodohkan putri dengan putra kerajaan Marusu? Bukankah putri?" Tugas cepat disudai memotong pembicaraan Tanrosai. "Toakala maksudmu?" Tanrosai, "Karaeng adalah ayahandaku. Toakala adalah hidupku. Tapi perjodohan ini sudah tergaris sejak kamu masih dalam ayunan." Tiba-tiba kanan, yang lain berbicara dengan suara berat. "Maafkan saya, putri. Jika hamba lantang berbicara, seandainya putri meninggalkan istana ini, apa yang akan terjadi?" "Perang, Kakang! Perang!" Tanrosai jelas tegas menimpali ucapan kanan. "Kerajaan Marusu akan memerangi kerajaan Cendana." Dengan perasaan gundah gulana, disudai meninggalkan taman itu bersama dengan dayang-dayangnya menuju ke istana. Tak dinyana, tiba-tiba disudai dicegat oleh sekelompok pasukan perang. Mereka membawa disudai dan dayang-dayangnya menuju ke istana kerajaan Toakala. Perasaan gembira pun meliputi para tentara dari Toakala, dan dengan tidak sadar mereka berteriak memanggil rajanya. "Toa! Toa! Disudai! Toa! 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 Disudai!" Sambil menggiring disudai bersama dayang-dayangnya mendekat ke arah Toakala yang sedang terkesima. Perasaan Toakala menjadi tidak menentu. Sambil menatap dalam wajah disudai, berkatalah ia dengan suara dingin dan getar, "Semua ini terpaksa aku lakukan, disudai. Tak pernah gentar menghadapi kerajaan Marusu dan kerajaan Cendana. Aku sudah siap perang. Tak ada yang bisa menghalangiku." Suara gelap akan bergerak yang memenuhi langit ketika kerapun terdengar nyaring. Nampak ketegasan Toakala membuat disudai dan para tentaranya menjadi takut. Suasana sakral pun memenuhi ruang semesta. Hening seketika, lama-lama prajurit kelompok gerak tersebut meninggalkan mereka berdua. Dengan perasaan sedih, disudai berkata, "Sejak pertemuan kita di arena permainan raga di Balalompoan, banyak putra-putra kerajaan yang hadir. Aku tak pernah lupa ketika Daeng menjatuhkan bola raga ke pangkuanku. Dalam acara raga itu, peristiwa itu membuatku dan semua orang, anakmu tak terkecuali ayah anda. Aku berusaha meyakinkan semua orang kalau aku mencintaimu, Daeng. Tapi ayahku tetap ayahku. Jadi aku harus patuh padanya." Toakala lalu berkata, "Belum cukupkah bukti cinta itu padamu, pada semua orang, ketika dengan sengaja aku menjatuhkan raga itu di pangkuanmu? Ingatkah engkau dengan
setelah ini aku masih menyimpannya, Bisudai, masih menyimpannya. Selendang ini lebih dari hidupku. Di tengah pergulatan hati Bisudai tentang perjodohannya, kepatuhan pada ayahandanya sekaligus cintanya yang juga mendalam pada Tuakala, mengantarnya untuk sampai pada sebuah keputusan pasrah lewat tantangan yang dimintanya pada Tuakala. Bisudai pun berkata, jika demikian Daeng, bisakah Daeng mengabulkan permintaanku sebagai mahar untuk permaisurianku? Apa itu, Ndik? Ucap Bisudai. Tuakala menyambut pembicaraan Bisudai dengan sigap dan cepat. Kemudian Bisudai berkata, bendung 7 mata air di kerajaan Simbang dan buatkan aku air terjun di Yekne Kaisar. Minta Bisudai terbata-bata. Tuakala menyimpang dengan tegas, jangankan air terjun, Dinda, istana berlapis emas pun akan aku buatkan. Merasa dilematis, Bisudai pun berkata, tapi aku hanya memberimu waktu 1 malam, Daeng. Kalau Daeng tidak bisa menyelesaikan dalam 1 malam, berarti saya harus kembali ke istana. Tanpa bicara, Tuakala pun sudah bekerja dengan penuh keyakinan, mengerjakan permintaan Bisudai semalam suntuk. Peluh mengalir membasahi tubuh Tuakala. Seketika pemandian air terjun tersebut hampir selesai. Namun ayam pun berkokok menandakan fajar yang segera muncul. Tuakala semakin gencar untuk menyelesaikan pekerjaannya. Namun tiba-tiba langit menjadi mendung, sebuah gejala alam yang tak biasa. Suara guntur dan petir menyambar tanda sebuah kutukan telah jatuh dari Dewata Sriwaya. Tuakala berteriak histeris, Bisudai, Bisudai! Tatapnya sang kekasih yang terakhir kali. Dia tak berdaya oleh takdir. Setelah tenaga yang hampir habis, Tuakala pun perlahan tumbuh bulu-bulu panjang yang menutup seluruh tubuhnya. Dipaksakannya panggilan dari kasihnya yang melahirkan. Bisudai tak lagi bisa mendengarnya. Dia hanya bisa menyambut isyarat suara itu dengan lambaian tangan. Di depan Bisudai berdirilah patung seekor kera putih yang tadinya basah oleh tangis Bisudai yang tinggal sekali. Suara itu, suara alam seakan tergantikan dengan suara tangis seorang perempuan cantik. Daeng, Daeng, isak tangis Bisudai memenuhi keheningan alam berhenti merdu. Selesai. Terima kasih.